Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Melia, mahasiswi semester 1, Program Studi Manajemen Haji dan Umroh dengan NIM 12140704040. Di sini saya akan membahas ulang beberapa hal yang ada dalam video berjudul Anak Muda Naik Haji pada channel YouTube Bapak Dr. Aang Ridwan MAG sebagai salah satu tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Anak muda naik haji. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa itu haji. Haji artinya menziarahi tempat tertentu saat waktu-waktu khusus untuk melaksanakan amalan-amalan yang telah ditentukan dengan niatan beribadah. Menziarahi tempat tertentu yakni mengunjungi Baitullah atau Ka'bah, Padang Arafah sebagai tempat wukuf, Mas'a sebagai tempat untuk sa'i, Mina sebagai tempat untuk lempar jumroh, dan Muzdalifah untuk mabit. Waktu-waktu khusus maksudnya adalah ibadah haji ini hanya dilaksanakan saat bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Lalu, amalan-amalan yang telah ditentukan itu seperti menyelesaikan rangkaian ibadah haji berupa rukun, kegiatan wajib, wukuf, sya'i, tawaf, serta mabit di Muzdalifah dan Mina. Dengan niatan beribadah, di sini artinya adalah segala sesuatu tidak akan bernilai haji bila tidak ada niat sebagai ritual peribadahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakannya. Ada pula batas minimal usia melaksanakan haji. Yang pertama, batas usia menurut syariat Islam. Dalam syariat Islam, seseorang sudah boleh melaksanakan haji ketika usia mumayyiz, yaitu ketika seseorang akan memasuki usia balik antara umur 7 sampai 9 tahun. Yang kedua yaitu batas usia menurut administratif. Dalam administratif di Indonesia, batas minimal usia seseorang boleh mendaftar haji ialah 18 tahun. Namun hal ini banyak digugat oleh anggota dewan karena terkait dengan daftar tunggu jamaah Indonesia yang terlampau cukup lama, yaitu mulai dari 19 tahun. Karena daftar tunggu yang cukup lama dan batas minimal usia dibatasi minimal 18 tahun, kemungkinan besar jamaah haji Indonesia baru bisa berangkat haji di usia tua. Oleh karena itu, banyak anggota dewan yang mewacanakan agar bayi yang baru lahir sudah bisa mendaftarkan namanya untuk masuk daftar tunggu ibadah haji, agar ketika kelak waktunya berangkat, umur mereka tidak terlalu tua. Selanjutnya, ada pula kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika jamaah saat mendaftar haji. Yang pertama yaitu wafat sebelum berangkat haji. Haji merupakan salah satu rukun Islam, di mana setiap muslim wajib melaksanakannya. Jika kita wafat sebelum melaksanakan haji, dikhawatirkan wafat kita tidak dalam keadaan Islam. Yang kedua yaitu harta yang kita miliki bisa saja habis tidak jelas. Yang ketiga, kita mungkin bisa berangkat haji, namun kita berangkat haji di usia yang tua. Melaksanakan haji di usia tua memiliki kemungkinan bahwa kita akan kerepotan dalam menjalankan kegiatan ibadah haji, karena fisik yang sudah rentan. Adapun hukum melaksanakan ibadah haji. Hukum melaksanakan ibadah haji ialah wajib bagi yang mampu, baik mampu secara fisik maupun materi berupa uang. Orang-orang yang mampu secara materi sangat diwajibkan melaksanakan haji. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, orang yang berkecukupan namun menunda melaksanakan haji, maka diancam mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Berikut bunyi hadisnya. Orang yang punya bekal dan kendaraan yang bisa membawanya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, tapi dia tidak melaksanakannya, maka jangan menyesal kalau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Tirmizi. Haji merupakan ibadah fisik yang memerlukan kebugaran tubuh dan kondisi kesehatan yang baik. Maka dari itu sangat disarankan untuk umat Islam melaksanakan ibadah haji di usia muda, melihat beberapa resiko yang bisa terjadi jika berangkat haji di usia tua. Adapun resiko yang akan dihadapi jika melaksanakan haji di usia tua. Yang pertama yaitu jarak tempuh yang jauh. Rangkaian kegiatan haji tidak hanya dilakukan di satu tempat, melainkan di banyak tempat seperti di Mina dan Muzdalifah, di mana tempat-tempat tersebut jaraknya cukup jauh satu sama lain. Yang kedua yaitu iklim yang tidak bersahabat. Cuaca di kota Mekah dan Madinah bisa sangat panas, bahkan bisa mencapai 50 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu keindahan Mekah dan Madinah yang terlewatkan. Karena fisik yang rentan memungkinkan seseorang mudah lelah, maka seringkali orang yang sudah tua lebih memilih untuk istirahat dibanding keluar melihat keindahan kota Mekah dan Madinah. Yang keempat, melaksanakan ibadah tidak maksimal.
Fisik yang renta seringkali menghambat seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, termasuk kegiatan ibadah. Yang kelima, mudah tersesat. Karena faktor yang sudah tua dan mudah lupa, banyak kasus jamaah haji yang sering tersesat. Yang keenam, ketergantungan kepada orang lain. Banyak orang tua yang diharuskan menggunakan kursi roda karena fisiknya yang lemah. Dan dalam hal ini tentu saja jamaah tersebut memerlukan bantuan orang lain untuk mendorong kursi rodanya. Melihat resiko-resiko yang ada, maka sangat dianjurkan kita melaksanakan haji di usia muda. Adapun rumus agar kita bisa berangkat haji di usia muda. Yang pertama yaitu utoli, berupa doa dan niat, dengan cara membangun koneksitas diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berdoa memohon agar diberangkatkan ke Mekah semudah mungkin. Salah satu doa yang bisa kita amalkan ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. Yang kedua yaitu usaha. Setiap niat tentu saja harus dibarengi dengan usaha. Untuk bisa melaksanakan ibadah haji di usia muda, maka kita perlu usaha, mulai dari menghitung perkiraan biaya haji dan membuat tabungan haji. Melihat cukup rumit proses kita bisa berangkat haji ke Mekah dan Madinah, adakah solusi untuk kita bisa pergi ke Baitullah? Tentu saja ada, yaitu dengan umroh. Adapun perbedaan haji dan umroh, di antaranya yang pertama waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan haji hanya pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, sedangkan umroh bisa dilaksanakan di luar bulan-bulan tersebut. Yang kedua yaitu tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan umroh hanya di sekitaran area Masjidil Haram. Sedangkan tempat pelaksanaan haji tidak hanya di Masjidil Haram, tetapi juga di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Lalu, apa sih tujuan disyariatkannya umroh? Yang pertama yaitu kita bisa bertemu dengan Allah. Makna bertemu dengan Allah bukan berarti bertemu secara langsung, melainkan bertemu dengan maghfirah, ampunan, ridho, rahmat, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga bisa bertemu dengan Rasulullah dengan mengunjungi makam Rasulullah dalam Masjid Nabawi di kota Madinah. Berikutnya ada rangkaian kegiatan umroh. Yang pertama mikot, yaitu mengambil niat dan mengenakan kain ihram sebagai tanda dimulainya ibadah umroh. Mikot dilakukan di Bir Ali dan Tan'im. Yang kedua, tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang ketiga, disunahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Untuk yang satu ini, jamaah haji boleh melakukannya ataupun tidak. Yang keempat, sya'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan yang kelima yaitu tahalul, mencukur seluruh atau sebagian rambut sebagai tanda selesainya ibadah umroh. Lalu, apa keistimewaan haji dan umroh? Yang pertama, keistimewaannya yaitu dikabulkannya doa-doa. Yang kedua, diberikan perlindungan. Yang ketiga, setiap hal yang dilakukan mendapat pahala. Dan yang keempat, uang yang kita gunakan untuk haji dan umroh akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.